Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 5 Juni 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Zakaria pasal yang ke-8. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Dan sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami sampai pada hari ini. Juga atas firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mau merenungkan firman Tuhan, Engkau yang memberikan kemampuan untuk kami dapat mengertinya, dan lebih dari semua itu kami dapat menggenapinya. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya akan membacakan dalam Zakaria pasal 8 di ayat yang ke-20 sampai 23 yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah memulihkan Yehuda dan Israel. Hal itu berdampak tidak hanya secara internal tetapi juga eksternal. Tuhan mempersiapkan mereka untuk menjadi panutan bagi bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu mereka harus memancarkan kasih Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Dan intinya orang Yehuda, orang Israel harus setia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Banyak bangsa telah mendengar Yehuda menjadi berkat. Sehingga banyak bangsa-bangsa dan penduduk kota-kota mendatangi Yerusalem, mendatangi mereka. Selanjutnya mereka akan menyampaikan berita tersebut ke kota-kota lain. Dan mereka ingin mengenal Tuhan Allah yang disembah oleh kaum Yehuda. Dengan tujuan ingin melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan. Dan akhirnya mereka akan datang ke Yerusalem beribadah di sana. Ada kejadian yang sangat menakjubkan di dalam teks firman Tuhan yang kita baca. Ada 10 orang dari berbagai bangsa, kemudian mereka memegang erat ujung jubah seorang Yahudi. Mereka berkata akan mengikuti Tuhan Allah yang disembah oleh kaum Yehuda. Mereka seperti haus dan ingin menikmati berkat-berkat Tuhan yang dinikmati oleh bangsa Yehuda. Yehuda akan menjadi berkat jika hidup seturut dengan perintah Tuhan. Mereka akan berbuah banyak dan harum namanya di antara bangsa lain. Kehebatan dan kemahakuasaan Tuhan Allah yang disembah oleh kaum Yehuda akan terus diperbincangkan. Tuhan Allah Yehuda akan menjadi buah bibir dan dicari bangsa lain. Dan inilah yang disebut berbuah ranum, berlipat ganda. Sehingga bangsa lain pun ingin ikut serta menikmatinya. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus pernah memerintahkan kepada murid-muridnya untuk hidup berbuah. Dikatakan Tuhan Yesus, jika kamu hidup
tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus, maka kamu akan berbuah. Buahnya itu bisa beratus kali lipat ganda, sehingga orang lain akan memuliakan Tuhan melalui buah yang mereka lihat yang muncul dalam kehidupan murid-murid Kristus. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Sebagai murid Kristus, hati kita wajib menjadi seperti tanah yang subur, agar firman Tuhan Allah yang ditaburkan dapat bertunas dan bertumbuh, sehingga pohon akan menghasilkan buah ranum yang bisa dinikmati oleh semua orang dari berbagai kalangan. Dengan demikian, hal yang perlu kita renungkan dan menjadi pertanyaan di dalam diri kita adalah, buah hidup apakah yang sedang kita hasilkan dalam hidup kita hari ini? Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang tinggal di dalam Tuhan, kita mau senantiasa dekat dengan Tuhan dan membiarkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita senantiasa ada di dalam dia. Dan di dalam dia maka hidup kita berbuah. Dan buah yang kita hasilkan ketika kita berada di dalam dia boleh dinikmati banyak orang, sehingga banyak orang pun boleh mengenal Tuhan melalui buah yang kita munculkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Tuhan Yesus mengatakan, biarlah mereka yang melihat setiap perbuatan-perbuatan murid-muridnya akan turut memuliakan Bapa di surga. Jadi buah yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang memberkati orang lain. Maka orang lain yang merasakan berkat melalui kita, mereka pun boleh mengenal Tuhan, bahkan mencari Tuhan yang kita sembah, sehingga mereka pun boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita dekat dengan Tuhan, alamilah sukacita damai sejahtera yang sungguh luar biasa di dalam Tuhan, dan hiduplah seturut dengan apa yang Dia mau. Maka ketika kita lakukan itu, hidup kita pun menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang lain pun akan bertanya mengenai Allah yang kita sembah. Dan kerinduan kita, doa kita, mereka pun boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Dan pengenalan akan Tuhan secara pribadi membawa keselamatan bagi kehidupan mereka. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan saat ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur terima kasih atas firman Tuhan. Kami mau dekat dengan Tuhan. Kami mau berjalan sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu. Maka hidup kami pun boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami rindu banyak orang boleh melihat kesaksian umat Tuhan. Dan mereka pun boleh menemukan Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi, dan tentunya menjadi sumber keselamatan dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, jadikanlah kami pancaran berkat Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.